yang berisi hutang. Mudah-mudahan yang mahutangi kada ingat. Amin aja, anak kada bayar nih. Amin aja, anak kada bayar berarti. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'd. Yang ulun hormati dan ulun muliakan, yang pertama sahibul hajat, tuan rumah. Yang ulun muliakan para asatidz yang berhadir di siang hari ini, Ustadz Gafuri. Ini mirip-mirip ngaran ulun. Ulunnya Gafuri, ulun Gipari. Ustadz Asramani, para asatidz yang lainnya, orang-orang tua ulun. Mohon maaf tidak mengurangi rasa hormat ulun. Ulun tidak bisa menyebutkan namanya satu persatu. Hadirin sekalian yang insya Allah dicintai dan disayangi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum ulun mulai ceramah, ulun teringat tentang cerita Imam Malik. Imam Malik itu adalah sahibul Muwatta, yang mengarang kitab Muwatta, dan burunya daripada Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Jadi Imam Malik itu, Bapak Ibu, beliau berada di Madinatul Munawwarah. Beliau tidak pernah memakai alas kaki, kada suah basandal. Kenapa jadi kada suah basandal? Ujar Sidin, karena di Madinatul Munawwarah adalah debu yang pernah diinjak oleh kakinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka saya mengambil berkah. Saya tidak akan bersandal untuk selama-lamanya. Bahkan menurut riwayat, kalau beliau buang hajat, kalau bahasa Inggrisnya bahera, Sidin keluar tanah haram, keluar Madinatul Munawwarah, beliau tidak pernah berak beol di tanah haram. Kenapa? Karena kata beliau, di situ ada jasadnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah, adabnya luar biasa. Bahkan kalau orang datang ke rumah beliau, itu kalau datang, Sidin takuni, apa yang datang tuh? Hendak butang duit kah? Kada bang, kada lah. Apa yang datang tuh apa? Kalau yang datang itu bertanya tentang hukum fikih, bertanya tentang faraid, bertanya tentang syariat Islam, Sidin langsung keluar, langsung Sidin hadapi, Sidin langsung layani itu orang yang datang. Tapi kalau yang datang itu ditanya, ngapain dia datang? Dia ingin bertanya tentang satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau kada langsung keluar, Pak. Beliau mandi dulu. Habis mandi beliau berudu. Habis beliau berudu memakai gamis, memakai imamah dengan pakaian yang baik. Kenapa? Karena yang ditanya adalah satu perkataan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitulah orang-orang dulu memuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan kita memuliakan Rasulullah, kita bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sadangai sudah nih. Ini makanannya apa, garang bebungkus ke bepiring kah? Bepiring, alhamdulillah. Mun bebungkus tak capat sedikit. Nyalakas basi ya. Bapak Ibu hadirin sekalian yang berbahagia, ulun ingin menyampaikan satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mudahan selesai dalam waktu 30 menit. Ulun paham aja bila di majelis ini ulun paham benar, pian kan usah mengodel, ulun paham aja. Nya di majelis ini banyak iblisnya. Lain badom tahan sampai tengah malam. Mun kada mangguplah hanyar bulikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata beliau, sab'atun yuzilluhumullahu fi zilli yauma la zilla illa zilluh.
Kata Rasulullah, nanti ada 7 golongan umatku yang akan mendapatkan naungan Allah. Di saat itu tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mohon maaf Bapak Ibu, ini sebenarnya rahasia. Jangan Bapak pander lawan siapa-siapalah. Nih mohon maaf, ini kita semua termasuk ulun, termasuk Ustadz Asramani, termasuk Ustadz Gapuri, termasuk pian semuaan. Dulu kita semua ini berada di alam arwah. Entah berapa tahun kita berada di alam arwah, kita pindah ke alam rahim ibu kita masing-masing. Pian suwahala, mama pian manian ini pian suwahala. Kalau wae bakal ramat ya kalau lah. Keluar seorangan. Semua kita ini dari alam arwah pindah ke alam rahim ibu kita masing-masing. Ada yang 7 bulan keluar alham. Ada yang 9 bulan keluar alham. Ada yang 2 tahun. Kira-kira bahasa sengot sudah tuh. Dari alam arwah pindah ke alam rahim. Dari alam rahim pindah ke alam dunia. Dari alam dunia mau tidak mau, siap tidak siap, ikhlas tidak ikhlas, kita akan pindah ke alam akhirat melalui pintu gerbang yang namanya kematian. Bujur kada? Tuh yang di belakang tuh mati gini tuh yang di belakang tuh mati. Bujuran. Kita ini pacangan mati ya Allah. Pak, Pak. Pak. Nah, guringan so kok. Pak. Iya tuh disahute. Mohon maaf Pak. Nasihat yang terbaik itu mengingat kematian. Yang bisa menyuburkan hati kita kalau mengingat kematian. Bagaimana nanti tatkala rohku diambil oleh Allah. Bagaimana nanti aku menghadapi goncangan syakaratul maut yang begitu dahsyat. Bagaimana nanti tatkala aku jasadku terkujur kaku. Bagaimana nanti tatkala aku dimasukkan ke liang kubur yang begitu sempit, gelap, sendiri, tidak ada yang menemani, ditimbun dengan tanah, diinjak, gelap di atas kegelapan. Itulah rumah masa depan kita semua. Dan orang beriman yang cerdas, dia selalu berpikir, kaifa namut? Bagaimana nanti aku mati? Bagaimana nanti aku mati? Bagaimana nanti aku mati? Kita ini pacangan matian. Kadada misalnya Anda beruntung tidak meninggal dunia. Kada. Bujur kada? Pacangan matian. Ini pasaran Pahandut seberang berapa? Umurnya pasaran. Pasaran berapa sini matian? Pasaran berapa? Berapa? 60. Hati-hati. Kalau hari ini 50 tahun 11 bulan setengah bulan lagi kok mati itu 60. Mohon maaf kalau ulun pribadi lah. Kalau ulun nih mati insya Allah siap lawan ikhlas. Pian badahulu. Ulun badudi kada apa-apa. Atau dibalik ulun badudi. Pian badahulu. Ada bapak juga. Atau mohon maaf ulun badahulu ikhlas menyembahyangkan pian. Wajib. Ini kita ini pacangan mati ibu. Bu. Pacangan mati ibu itu mohon maaf jangankan galang pian, galang yang asli apalagi sapuhan. Mohon maaf bu, jangankan galang pian, jangankan baju pian, jangankan duit pian, jangankan rumah pian. Mohon maaf nih baju yang pian pakai ini nah. Bila pian mati, laki pian kawin lagi. Baju yang pian pakai ini kan nih dibariakannya oleh bini anum, boy. Bujuran doh. Serius nek. Karena lelakian ini buaya semuanya. Kecuali ulun aja kadang. Biar berjanji sehidup semati di bawah pohon keladi. Demi langit dan bumi, aku cinta padamu sampai mati pret. Pian mati kami kawin lagi, belum pian matinya kawin dah boy. Mohon maaf.
Nih, kita nih bacangan mati, rumah masa depan kita adalah kuburan. Coba dipikirkan, ini ulun serius nih. Yang harta dicari siang dan malam, turun bayi sukan, bulik kamarian, kada tahu disembahyang, kada tahu di johor, kada tahu di asar. Tuhan sebayang Jumat, masbuk. Bakar ramat kawan nih. Ya kalau datang talambat, bulik berdahulu pulang. Yang bacari berangkat pagi, pulang sore, ayam aja kalah. Ayam maghrib bulik sini belum bulik lagi. Cangkal bacari, kada ingat di waktu, habis tenaga, habis pikiran, hanya mencari dunia saja. Coba pikirkan apa yang dibawa, Pak? Kada ada. Apa dibawa? Munnya sugih aja juga, kada dibawa apa-apa aja juga. Orang sugih lawan susah matinya sama. Orang susah matinya kain kaci. Orang sugih kain kaci. Kada mau beladru sutra kada boleh. Orang sugih kain kaci. Orang sugih sama kain kaci. Kada boleh bakantong. Boleh kami bakantong gitu sugih kada. Apa dibawa? Maka rugi. Kalau gara-gara urusan dunia melupakan akhirat, hendak sugih tapi makal, hendak sugih menipu, hendak sugih mengambil hak orang lain, hendak sugih menembak buntut, rugi. Terserah aja situ. Iya, pacangan mati. Bujur kada? Coba dipikirkan mati itu apa dibawa? Anak yang sayang lawan kita gin boy, paling lawas 6 bulannya ingat lawan kita, mengikuti video kita menangis, melihat foto kita menangis, lepas 6 bulan inya perlahan-lahan melupakan kita, kada ingatnya lagi lawan kita. Kita dalam kubur, minggu pertama badan kita mulai bengkak, minggu kedua tambah bengkak, minggu ketiga kuku kita mulai lepas, minggu keempat perut kita mulai besar, minggu kelima tambah besar, minggu keenam pecah, minggu ketujuh belatung-belatung sudah datang menggorgoti batang tubuh kita. Apa yang kita bawa selesai semuanya. Sugih mati aja juga, susah makinnya terdahulu. Cuma boy, mohon maaf. Ini kemarin ulun pengajian di majelis ulun sampaikan begini. Orang susah itu tadi dahulu kena setengah hari masuk surga daripada orang sugih. Mohon maaf, perhatikan nih. Orang susah itu kena tadahulu masuk surga setengah hari daripada orang sugih. Setengah hari itu hitungan akhirat sama dengan 500 tahun, boy. Karena 1 hari di akhirat sama dengan 1000 tahun di dunia. 1 jam di akhirat sama dengan 41 tahun 6 bulan di dunia. Jadi bila pian itu susah, karena tadi dahulu pian masuk surga pada orang sugih. Jadi pian kawa bagak kena. Di bawah bagak kena. Bila ada orang bermobil minda bagus, tadi dahulu aku juga tuh pada sidin. Tadi dahulu. Kenapa jadi tadi dahulu? Karena kada ada yang diperiksa. Orang sugih ditakuni, dari mana dapat, kemana menggunakan harta. Susah, dari mana dapat, kemana menggunakan. Ada orang yang dapatnya dari cara halal, digunakan ke haram. Mohon maaf, jangan tersinggung. Lapah bagawi bangunan, lapah memburuh, lapah membeca, dapat duit 50 ribu, 60 ribu, mohon maaf, ditukarakan ke jenit. Cuma ini jenit larang dah ini, kada lagi 50 ribu. Berapa sakaping ini, berapa 100 berapa ini, 120 kah? Mau kisah ada tahu pulang. Mohon maaf. Ada juga sebaliknya, dapat daripada yang haram digunakan kepada yang halal. Menembak buntut karena 6 angka seblok. Bawa sidin umrah sakeluargaan. 4 Ustadz Gipari ha pulang. Labbaik Allahumma buntuti. Jadi mohon maaf. Jadi kalau orang sugih itu kenapa jadi lambat dicari? Ikam dari mana dapatnya? Kemana menggunakannya? Mun kita orang susah nih jadi terdahulu napa? Kada ada yang diperiksa. Sandal capal, panci 2 buah buntus, kalambu hancur rabit dah. Kembali kepada, jadi dari alam arwah pindah ke alam rahim, dari alam rahim pindah ke alam dunia, dari alam dunia pindah ke alam akhirat. Suatu saat, ini hadis tadi, nanti kita semua akan dibangkitkan di padang mahsyar. Waktu itu Bapak Ibu,
matahari diturunkan sejengkal daripada kepala kita. Pian bisa membayangkan sekarang matahari bermil-mil di atas kepala kita, panasnya luar biasa, Pak. Bujur kada? Ada apalagi mohon maaf, dan apalagi mun yang lamak nah kipas angin kipas tinggal ada ampihan no. Baik si lahu tangan no. Tuh mataharinya di atas tuh. Ulun pernah membawa rombongan haji plus musim panas. Kalau turun mulai hotel tuh boy, pas yang kayak orang menghidupi api itu nah. Kalau kami orang kampung menyambat memberangat tuh nah. Tahu pin orang Jakarta ini apa ngarannya itulah. Memberangat nih nah. Jadi ada jamaah batakun non ulun. Ustaz jar, pian kapanasan lah. Panas saya julun. Cuma kada bapander bener euy. Kalau ai ulun aja jar kada jeung sama aja. Ada juga yang seikung lucu lagi. Kenapa Ustaz belajar? Bibir ulun ini minda pacahan jar. Bisa ulun pangaramput kalau bisa isa kujar kok. Mengaku seorang sekalinya. Bisa ulun pangaramput kalau jar. Pak, panasnya luar biasa. Bayangkan pian kena matahari diturunkan sejengkal daripada kepala kita. Hamparan yang kita pijak terbuat daripada perak yang begitu panas. Ada orang yang mendidih otaknya karena kepanasan. Ada orang yang tenggelam karena keringatnya sendiri. Ada orang yang luluh lantak seluruh tulang belulangnya. Maka saat itu ada 7 golongan yang akan mendapatkan naungan Allah. Orang panas sidin dingin. Orang otaknya mendidih karena kepanasan, sidin merasa sejuk. Salah satunya apa? Rajulun qalbuhu mu'allakun bil masajid. Adalah seorang laki-laki yang hatinya selalu bergantung kepada masjid. Orang yang selalu rindu ingin sembahyang berjamaah. Sakit hati ketinggalan sembahyang berjamaah. Bila mendengar orang ajan, capat ke masjid. Kenapa? Ingin memakmurkan masjid. Maka orang yang demikian akan mendapatkan naungan di saat tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Mohon maaf. Oh, Pak. Oh, Pak. Jangan anak aja disuruh ke masjid. Ini anak disuruh ke masjid. Kuitannya kada. Buktinya kuitannya kada, Pak. Mohon maaf, kupiah anak ganal. Lebihan 2 jari. Berarti kupiah abahnya dipakai. Abahnya kada sembahyang di rumah. Mohon maaf. Bu, makin rancak buai laki pian ke masjid. Makin rancak laki pian sembahyang berjamaah. Makin rancak laki pian memakmurkan masjid. Pulangnya akan membawakan berkah dalam rumah tangga pian. Apa itu berkah? Ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Boleh jadi rezeki lancar, boleh jadi keluarga menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah. Boleh jadi anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan solehat. Boleh jadi keluarga kita akan mendapatkan ketenangan dan kebahagiaan batin. Kenapa? Karena laki rajin ke masjid. Cuma ulun katujuh di apalagi di masjid kaum nih, Masya Allah. Rajin-rajin orang tuh ke masjid. Apalagi mun subuh hibah sampai keluar kada ada yang masuknya. Dan mohon maaf, bahari ada kisah na tamat lah, boleh kalau ada kisah lah. Sadangai kalau sudah lah. Terus nggak ada kah? Boleh 5 menit mah, nyata jam pian rusak lagi itu. Ulun gini bisi jam. Mohon maaf, bahari ada kisah kasihan di masjid ini tapi ada orang lain kayak di sini, lain yang masjid di sana. Kalau di sini insya Allah banget lagi, gitu. Jadi kalau tapi ada orang kekanakan, ha. Jadi ada seikung kakak orang tua berdua yang umur 70-an nih anak mati esok tuh nah. Masjid. Masjid. Ini bilang anak matian hanya ke masjid. Berduaannya ada kakanakan seikong bertiga. Jadi jar yang tuha kamat ikam tuha jar. Jadi jar kayu jajar sini. Kamat teh anak kakanakan kamatnya. Imbah tuntung kamat berdua lagi oleh sisanya orang tuha. Pian jar jadi imam. Kada pian aja jar. Kaumnya mana? Guring masih juga. Betul ikamnya.
Jadi jar yang saikung aku bisa aja. Cuma kada wani. Ikam bang, aku wani cuma kada bisa aja. Sama ini nih. Akhirnya apa? Akhirnya mohon maaf yang kada bisa maju bila tersalah kena tagur ikam dia. Membaca ayat membaca ayat. Allahu Akbar. Kada ada urangnya. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Bagus bacaan. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai ayat bagus. Pas pembacaan nas, qul a'udzu birabbin nas maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Karena inya ayat kada apa-apa, salah kada apa-apa, ayat itu kada apa-apa salah. Terus yang kedua membaca inna anzalna. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Lailatul. Ditagur oleh yang belakang. Lailatil. Diulanginya. Inna anzalnahu fi lailatil qadr. Wa ma adraka ma lailatil qadr. Tagurnya pulang. Lailatul. Haro paling imamnya. Aku tadi Lailatul, itu Lailatul aja. Ini kan ada yang alimnya. Makanya mohon maaf. Ayo. Orang yang sembahyang berjamaah pertama, perhatikan. Akan dinilai oleh Allah mana yang paling khusyuk di antara jamaah tersebut. Anggap aja di wadah kaum nih, kalau maghrib berapa orang kaum rata-rata. Sandalnya yang dihitung orangnya aja. Berapa rata-rata. Anggap aja 10. Dari 10 ini mohon maaf 9 mahayal. Memikirkan corona. Mahayal. Saikung aja yang kada mahayal. Kalau boleh dinilai yang 9 nilainya 4. Yang saikung nilainya 9. Maka yang 4 itu ikut kepada nilaian yang 9. Kenapa? Karena inya berjamaah. Bisa dipahami maksud ulun tuh lah. Maka kata Imamul Ghazali, orang salaf itu tergantung sejauh mana dia khusyuk kepada Allah. Kalau inya 5 menit ingat kepada Allah, 5 menit yang akan sampai kepada Allah. Kalau inya ingat 2 menit kepada Allah, 2 menit yang akan sampai kepada Allah. Kalau dia ingat 1 detik kepada Allah, 1 detik yang akan sampai kepada Allah. Tapi kalau mulai usali sampai salam, kada ada yang ingatnya. Yang mana yang sampai? Mulai usali mahayal deh. Iya, sembahyang isya 5 rakaat tuh. Membaca Al-Fatihah aja di Tahiyatul. Jadi hayalan. Membayar rakaat kedua. 2 kah 3 kah 2. Nah itu tuh apa nilaiannya kada ada. Tapi amun pian sembahyang berjamaah. Pian lupa kepada Allah. Tapi pian sembahyang berjamaah. Maka dinilai oleh Allah. Mana yang paling khusyuk di antara jamaah tersebut. Alhamdulillah berjamaah. Yang kedua. Salat berjamaah itu lebih abdal daripada salat sendiri dengan 27 derajat ibu. Yo, nih ulun analogikan. Nih ulun menyambat ulun haji asrama nih. Bila pian ma ambil ini haji asrama nih nah. Anunya pian ulun bari hadiah 1000 misal. Bila pian ma ambil yang ini ulun beri pian hadiah kena 27 juta. Ini 1 juta, ini 27 juta. Kira-kira orang pintar memilih yang mana lah? Memilih yang mana yang 1 juta ke 27 juta kah? Yang mana? 27 juta tuh orang pintar. Berarti yang memilih 1 juta ini apa? Orang apa? Nah pian menyambat bungol di mana tuh? lain ulun ada di guru bungol jangan itu tuh. Jakanya tuh Tuhan itu hendak menampakkan pahalanya itu. Bahkan dikatakan barang siapa yang sampai yang subuh berjamaah. Pahalanya sama seperti dunia dan seisinya. Orang yang paling sugih itu. Orang yang mampu sembahyang sunat fajar 2 rakaat. Sembahyang subuh 2 rakaat berjamaah. Itu orang yang kaya di atas segala-galanya. Kenapa? Pahalanya dari sama seperti dunia dan seisinya. Lebih baik daripada dunia dan seisinya. Jakanya Allah hendak menampakkan tuh. Cuma kita ini kada yakin. Makanya koler.
Kasihan kaum. Ya hayo ya kayum. Jingok belakang kada ada pulang orang. Tambahi lagi. Ya hayo. Ma 60 deh ya kayum ada 2 orangnya. Kasihan kaum. Ya Allah. Dan memang yang paling ngalih ini memang sembahyang subuh ngalih. Sembahyang subuh ini ngalih berjamaah. Apalagi mahir malayur ngalih. Nyamannya subuh itu apa? Guring. Apalagi mun sudah bak keluarga, makanya orang bak keluarga itu pahalanya lebih besar. Mohon maaf, 1 rakaat orang yang bak keluarga lebih abdal daripada 70 rakaat orang yang bujang. Kenapa orang bak keluarga ini berat? Apalagi mun sembahyang subuh berat. Kadang-kadang kan perlu mandi dulu. Berat. Kenapa jadi mandi? Dikamihi anak lah kadang-kadang. Kadang-kadang kita mengamihi. Bisa juga. Jadi perlu mandi. Berat. Ya Allah lah. Allah Akbar. Satu mat lagi menunggu Yahya Qayyum. Ya. Satu mat lagi menunggu ya Allahu biha. Ya Allah. Tunggu kemarin di Junub. Gue perani. Akhirnya sempat menunggu kamat. Akhirnya kita bangun 5:30, anak malayur, mamanya malayur, abahnya taliur. Sarumahan Pargum Persatuan Guring Malayur. Mohon maaf. Tawa bener ibu-ibu. Pacul gigi palsu nih. Berjamaah, bahari ada kisah terakhir penutup. Lalu lawas nguyak dia napian. Ulun yang lapah pasti dulu. Ulun ini anu ada kisah boy. Jadi yang kayak garing 40 hari ulun. Bahari ada dalam kitab Li'anatut Talibin, kalau tidak salah juz kedua halaman pertama babus salatul jamaah. Ada orang itu pai kada pernah ketinggalan sembahyang berjamaah. Selalu berjamaah. Karena Rasulullah sampai di papah pun beliau tetap berjamaah, tidak pernah meninggalkan salat berjamaah. Jadi ada seorang tabi'in kalau tidak salah, beliau ini adalah kada pernah ketinggalan sembahyang berjamaah. Sekalinya Ustadz Gapurai tamu beelang. Ini kisah bujur lah. Tamu beelang. Rupanya tamu ini kalawasan beelang. Inya mohon maaf, melayani tamu ini kita wajib baik. Tapi tamu harus tahu diri. Jangan mantang orang baik beelang, harus nguyak juga. Ya Allah lah. Kan kayak gitu kalau lah. Makanya dalam melayani tamu itu apa? Selama 3 hari bila tamu datang. Bahkan pian pai mahir puasa Senin Kamis. Tamu datang. Lebih abdal pian membatalkan puasa pian. Yang penting pian bisa melayani tamu. Itu saking disuruh menghormati tamu. Cuma tamu jauh. Dari hulu sungai kah, dari Jawa kah. Mendihiga rumah. Jangan babatal. Ya Allah. Bahkan bila tamu datang itu selama 3 hari. Istimewakan. Kalau ada yang disembelih, sembelihakan. Ayam seorang, jangan ayam urang. Selama 3 hari. Surungi ayam, surungi undang. Selama 3 hari. Tapi bila sehari kada bulik, 2 hari kada bulik, 3 hari kada bulik, esok surungi wakaring kepalanya aja lagi. Kada apa-apa. Karena kita ini wajib menghormati tamu, tapi tamu harus tahu diri. Dan mohon maaf, perhatikan. Kada boleh membedakan tamu yang datang. Kita ini kadang-kadang membedakan. Bila tamunya orang sugih kadang-kadang repot benar. Kada bisi banyu bajarang dijarang akan. Kada bisi wadai suruh anak nukar wadai tajurungkop anak nukar wadai. Kenapa orang sugih datang bawa mobil padahal 3 bulan itu kada bayar belum. Tapi kadang-kadang yang datang keluarga padahal sapupu cuma karenanya miskin, batisnya minda ganal. Membawa anak ketiganya behingusan. Minda koler menyuruh masuk. Menyuruh hai masuk. Julungi aqua. Cucukannya simpan sidin. Kalau minum jadi orang. Ada boleh tuh ada boleh. Obo. Iya tuh disauti. Mohon maaf kita ini kadang-kadang memandang kemuliaan itu di harta kadang-kadang. Bila orang minda sugi batata bepander. Bila pemindah pejabat batata bepander. Padahal demi Allah orang yang Allah berikan dunia belum tentu dicintai oleh Allah. Orang kafir diberikan dunia bukan Allah cinta kada. Itu istidrak sekiranya dia lebih jauh daripada Allah.
Jangan memandang kemuliaan itu di harta. Kita ini lawan pejabat kadang-kadang hilang harga diri. Iya pak, inggih pak, iya. Pong catok. Ya Allah, malah lu harga diri. Jangan. Mohon maaf. Jadi kembali ke pembicaraan kita. Jadi tamunya ini lawas, belang bulik. Orang sudah baisa ngarannya kada suas sembahyang kita tinggal sembahyang berjamaah, capat mencari langgar, mencari musala, hendak sembahyang berjamaah. Kayak apa hendak berjamaah? Mun jam 9, kaum nyegin guring sudah. Akhirnya apa? Sidin baudu, sidin hampar sejadah, sidin sembahyang berapa kali? 27 kali. Kenapa? Sakit hati ketinggalan sembahyang berjamaah. Masya Allah. Ketinggalan sembahyang berjamaah aja sakit hati, baik. Kita semingguan gak ada sembahyang, gak ada sakit hati. Akhirnya apa? Setelah dia salat, lalu tidur bermimpi. Habis bermimpi apa? Sekalinya dalam mimpi dilihat ada rombongan kuda. Beliau sendiri, sidin catuk kudanya mati-matian. Ingin mendelur rombongan tersebut, tetap tidak bisa. Ternyata di antara rombongan itu ngomong, inilah misal kami sembahyang berjamaah. Kami sembahyang jamaah seorangan, pian sembahyang sendiri 27 kali, maka lebih abdal sembahyang 1 kali berjamaah daripada sembahyang sendiri 27 kali. Bapak Ibu, kalau pengen kita mengikuti sunnahnya Rasulullah, jangan pernah tinggalkan salat berjamaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulun punya prinsip ceramah nih boy, jangan terlalu panjang, biar pendek, yang penting masuk daripada panjang mun kada masuk. Biar aja pendek tapi masuk daripada panjang mun kada masuk. Ini ceramah maksud ulun. Jadi ulun minta ridha dan minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah ulun mau undang ibu-ibu semua. Ini ibu-ibu ulun inilah.